Ya, kita akan langsung membahasnya dalam segmen dialog. Saat ini saya sudah bersama dengan Bang Aristo Pangaribuan, pengamat hukum pidana, juga dosen Fakultas Hukum UI ya. Selamat malam, Bang Aristo. Malam. Baik, ini menarik sekali. Beberapa pihak juga banyak yang menduga bahwa SN ini memang orang sakti yang selalu licin dalam memenangkan hukum gitu, dalam kasus hukum. Bagaimana tanggapannya? Gini, saya kesampingkan dulu lah soal politik, soal SN sakti atau enggak. Karena saya murni mau lihat dari perspektif hukumnya. Saya mau, ya memang antara mengejutkan dan tidak mengejutkan sebenarnya ya hasil ini. Tapi saya coba lihat dari perspektif hukum. Kenapa sih dikabulkan pra-peradilannya Pak Setia Novanto ini? Yang pertama kan hakim menyatakan bahwa penyidikannya itu dan penetapan tersangka dimulai pada awal, bukan pada akhir. Itu satu dulu. Nah, ini saya mau lihat dari KUHAP-nya. Di dalam KUHAP dikatakan ya pasal 1 angka 2, apa sih itu penyidikan itu? Penyidikan itu adalah serangkaian ya tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Hakim menerjemahkan pasal tersebut yaitu kalau begitu tujuan akhir dari penyidikan adalah menemukan tersangkanya. Nanti dulu, karena kenapa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka cukup 2 alat bukti ditambah 1 keterangan calon tersangka. Gitu kira-kira. Nah, artinya pertanyaannya kemudian apakah penyidikan akhirnya penetapan tersangka itu belum tentu. Karena bisa aja kita menyidik, kalau kasusnya ini kasus besar, buktinya ada di mana-mana, kita menyidik baru 3 hari, kita udah dapat 5 alat bukti. Kita bisa tentukan seseorang menjadi tersangka. Oke, dari bukti-bukti tersebut. Ujungnya penyidikan bukan hanya tersangka, tapi tersangka dengan 200 alat bukti. Itu kan yang KPK bilang. Katanya KPK punya 293 kalau nggak salah alat bukti untuk penetapan tersangka. Penetapan tersangkanya Setia Novanto. Ya yang sayangnya sekali lagi ketika KPK ingin memperdengarkan rekaman kemudian menunjukkan alat bukti itu ditolak oleh hakim pra-peradilan. Jadi katanya itu adalah materi untuk peradilan, bukan untuk peradilan, bukan untuk pra-peradilan. Begini, ya memang ini sekarang jadi rancu ya. Ini jadi rancu. Idealnya adalah pra-peradilan ini memang melihat hukum acaranya, apakah penyidikan sudah betul, apakah penetapan tersangka seseorang, proses penetapan tersangkanya. Tapi kita lihat putusannya ternyata dia juga mengatakan bahwa secara formal penetapan tersangka di ujung tanpa melihat sebenarnya penyidikan ini sudah mengumpulkan berapa bukti sih yang ada. Tapi begini, memang ada satu kritik saya juga terhadap KPK karena KPK ini selalu dia mengeluarkan surat perintah penyidikan lalu ada penetapan tersangkanya. Nah, ini memang di hari yang sama ini menjadi perdebatan. Itu memang tidak bisa terjadi. Ini menjadi perdebatan ya. Kita bisa memperdebatkan karena kok penyidikan itu tadi saya bilang tujuannya membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Begitu. Nah, bisa nggak tiba-tiba penyidikan hari pertama penetapan tersangkanya, nama tersangkanya muncul. Nah, ini perdebatan. Buat saya hanya bisa kalau tertangkap tangan karena buktinya sudah ada di depan mata. Tapi begini sekali lagi, kenapa argumentasi ini sebenarnya bukan argumentasi baru? Dan ini juga membuat pertanyaan bagi saya, kenapa yang bisa menggunakan argumentasi ini dan menang Pak Setia Novanto? Ini kebetulan atau enggak nih? Saya jadi menimbulkan raising question mark buat saya. Kemudian yang kedua begini lagi, soal mengumpulkan bukti-buktinya memakai sprindik orang lain, Irman dan Sugiharto. Buat saya dilihat dulu, ini kan bisa juga nih strategi teknis penyidikan, bisa ini kan penyertaan. Irman Sugiharto ini didorong dulu, dua orang didorong dulu memberikan bukti yang untuk kuat memberikan bukti-bukti kuat yang lain terhadap tersangka-tersangkanya lain. Jadi nggak bisa dilihat bahwa itu buktinya didapat dari Irman Sugiharto. Enggak, karena ini penyertaan. Kalau ini penyertaan, mereka itu bersama-sama dalam tanda petik bahasa mudahnya berkomplot untuk melakukan satu tindak pidana yang dalam hal ini konteks ini merugikan negara. Kemudian yang ketiga ada lagi menyatakan memerintahkan penyidikan terhadap Setia Novanto itu dihentikan. Nah, ini bagaimana penyidikan itu dia mengatakan supaya dihentikan, padahal ini hanya pelanggaran, kalaupun ada pelanggaran ya, hanya pelanggaran formal tapi membuat satu perkara. Pelanggaran secara administrasi. Tadi ya administrasi, hukum acara, ya hukum acara itu substansi juga sebenarnya bukan administrasi. Tapi begini, kalaupun itu betul terjadi pelanggaran ya secara hukum acara, maka hakim tidak berhak mengatakan bahwa penyidikannya itu harus dihentikan dalam konteks tidak boleh Setia Novanto itu
jadi tersangka lagi. Nggak boleh terjemahkan begitu. Setia Novanto itu boleh menjadi tersangka lagi. Karena buktinya kan masih ada banyak. Kalau memang kesalahannya kesalahan hukum acara, ya Anda bilang administrasi tadi, itu kan bisa diperbaiki misalnya surat perintahnya. Tapi mudah-mudahan hakim memegang teguh prinsip itu, dan saya yakin lah hakimnya pasti itu, dan saya yakin KPK juga mengerti soal itu. Jadi ini masih bisa dilanjutkan. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangannya dan masih bersama dengan Bang Aristo dari Hukum UI, Fakultas Hukum UI. Ini kalau dilihat kan juga kata hakim mengatakan bahwa ini penetapan tersangkanya di awal sehingga ini mengganggu harkat dan martabat seseorang gitu kan, sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Ini bagaimana? Apakah secara hukum bagaimana? Gini sekali lagi. Jadi begini. Pertama secara teoritis ya, bahwa ini kebiasaan KPK memang. Dia mengeluarkan surat perintah penyidikan yang sudah ada nama tersangkanya. Ini membuat kita berpikir bahwa penyidikannya, jadi sebelum dimulainya penyidikan sudah ada dalam kepalanya siapa mindset nama tersangkanya. Satu sisi memang ini ada apa namanya rentan terhadap pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Jadi ketika dia mengeluarkan surat perintah penyidikan, dalam kepalanya sudah ada si ini gitu si A yang bersalah. Ya. Lalu kan memang itu diperdebatkan bahwa penyelidikan, bagian dari penyidikan itu terlalu teknis. Tapi yang mau saya katakan begini sebenarnya. Argumentasi ini bukan argumentasi baru. Ya. Bahkan saya pun ya sebagai kuasa hukum, saya pernah menggunakan argumentasi itu. Banyak orang yang menggunakan argumentasi itu saya tahu. Karena itu argumentasi dasar lah sebenarnya, argumentasi filosofis. Tapi yang membuat yang lainnya tidak bisa menang. Pertanyaan lebih lanjut, kenapa pas di sini kok dia dimenangkan? Apa yang menjadi kekuatannya begitu kalau dalam kasus Setia Novanto? Saya nggak tahu lah, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan memang kesadaran filosofis hukumnya dari hakimnya, mudah-mudahan itulah yang membuat dikabulkan. Karena kita bagaimanapun kita harus menghormati putusan pra-peradilan ya, sampai itu dinyatakan sebaliknya. Dan sebenarnya tidak ada banding lagi soalnya. Di putusan pra-peradilan ini nggak boleh banding, nggak boleh kasasi, nggak boleh ada upaya hukum. Jadi sudah final. Tapi kalau penyidikan dihentikan itu buat saya salah. Nggak boleh penyidikan dihentikan. Artinya KPK tetap dapat menerbitkan surat perintah penyidikan baru. Kasihlah kali ini KPK koreksi, nggak ada namanya. Jadi ulang lagi aja, nggak apa-apa. Ulang dari awal. Nggak apa-apa, kan KPK punya 293 alat bukti katanya. Untuk menentukan tersangka itu hanya butuh 2 alat bukti dan 1 keterangan calon tersangka. Ya, walaupun soal keterangan calon tersangka itu diperdebatkan apakah di tindak pidana korupsi perlu nggak keterangan calon tersangka apa enggak. Kalau buat saya perlu. Atau Pak Setia Novanto kan juga sudah pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, itu persoalannya. Nah, artinya kan dengan ditetapkannya menangnya Setia Novanto dalam pra-peradilan ini, bagaimana nasib dengan kasus korupsi KTP elektronik ini gitu, yang katanya juga akan menjerat tersangka lain? Buat saya secara hukum tetap go ahead ya, tetap go ahead. Kalau KPK masih yakin, saya kira KPK masih yakin karena dia katakan punya 293 dan dia katakan dia kemarin mau memutar rekaman, dia mendatangkan ahli IT untuk melihat rekaman itu. Saya kira KPK akan mengeluarkan sprindik baru dan sudah seharusnya dia KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan baru. Dan kali ini saran saya ya, surat perintah penyidikannya kalau gitu memang nggak usah ada namanya, jangan di hari yang sama kecuali orang tertangkap tangan. Karena kalau tidak, soalnya akan mudah tadi ya kitab undang-undang hukum acara pidana kita mendefinisikan yang namanya penyidikan, serangkaian tindakan penyidik ya untuk membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Itu kalimatnya secara gramatikal. Artinya kalau kita tafsirkan secara gramatikal, serangkaian tadi ya, ketika ada penyidikan, maka belum ada tersangkanya. Gitu. Kecuali tertangkap tangan, sudah dia tangkap orang ya, OTT buktinya, misalnya, buktinya jelas di depan mata, bisa. Tapi kan ini kan sebenarnya bukan ya, walaupun KPK memang mengatakan bahwa ini bukan kasus baru kok, soalnya kita pakai buktinya kita udah ada persidangannya Iman dan Sugiharto. Jadi di situ saja sudah shaping siapa sebenarnya next tersangka begitu ya. Baik. Kita masih akan melanjutkan kembali dan juga akan melihat bagaimana situasi di PN Jakarta Selatan. Tapi kita akan kembali usai. Baik, kami masih memiliki waktu untuk baik. Nah, artinya tadi kalau dikatakan KPK seharusnya menerbitkan sprindik baru gitu ya. Nah, sprindik barunya ini
seperti apa sih artinya harus supaya tidak catat hukum, tadi lemah hukum, Gini, artinya kemudian apakah kemudian bisa lagi mengajukan pra-peradilan? Mengeluarkan sprindik baru, surat perintah penyidikan yang baru, tapi di situ tidak usah ada namanya. Ya, biarkan aja sprindik baru, jeda kasih sehari KPK kemudian mengumpulkan bukti-bukti. Kalau penyidikannya seluruhnya dianggap tidak sah, ya KPK kemudian memeriksa kembali ya saksi-saksinya dan punya bukti kan. Bukti itu ada banyak. Bukti itu ada saksi, ahli, keterangan tersangkanya, kemudian. Tapi KPK ini dianggap melanggar nggak sih? Karena kan dari tadi putusan pra-peradilan ini kan artinya harus menghentikan penyidikan sebenarnya. Apakah kemudian melanggar nantinya, melanggar dari putusan pra-peradilan? Enggak, sama sekali tidak melanggar. Tidak. Ya, kalau misalnya diartikan menghentikan penyidikan berdasarkan sprindik yang sudah batal, itu kan secara formal, ya, secara formal. Oke lah, keluarkan sprindik baru, ya. Jadi surat perintah itu kan sebenarnya surat yang lama sudah tidak berlaku, itu kan gitu, surat tadi, itu formal, ya, itu ya kasarnya itu administratif lah. Yang lama sudah tidak berlaku, bukan berarti dia sudah terbebas, ya, sudah dinyatakan tidak bersalah. Bukan, ini bukan vonis tidak bersalah. Ini vonis mungkin, ya, begini cara membaca pra-peradilan. Ini vonis karena KPK tidak menjalankan hukum acaranya dengan hati-hati. Apa maksudnya tadi? Surat perintah penyidikannya ada namanya, padahal di hari yang sama. Misalnya berita penyitaannya bukan atas nama Setia Novanto, tapi atas nama Irman dan Sugiharto. Nah, buat saya itu sih sebenarnya kan pasal 55 bersama-sama. Kalau kasus yang lain kalah, tapi Setia Novanto memang bisa itu yang lolos, question mark juga. Sebenarnya argumentasi itu argumentasi bukan argumentasi baru, bukan argumentasi yang luar biasa. Saya yakin hampir semua advokat yang dalam tanda petik melawan KPK di pra-peradilan membela kliennya menggunakan argumentasi itu. Baik, Bang Aristo, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita melihat bagaimana kelanjutannya nanti.